Assalamualaikum anak-anak hebat Salman Al-Farisi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kali ini kita memasuki tema 6, subtema 3, PB 4 sampai dengan PB 6. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang pelafalan kata dalam puisi, pentingnya ekspresi dalam pembacaan puisi, dan berdeklamasi. Kita mulai dengan pelafalan kata dalam puisi. Pelafalan adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Pembaca puisi yang baik harus memperhatikan kejelasan tiap kata yang diucapkan. Hal ini bisa dilatih dengan berlatih mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Selanjutnya yaitu pentingnya ekspresi dalam pembacaan puisi. Apa yang dimaksud dengan ekspresi? Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Dengan ekspresi yang baik, dapat membantu penonton untuk memahami isi puisi yang dibacakan. Untuk dapat mengekspresikan puisi dengan baik, maka kalian harus memahami isi dan makna puisi itu sendiri. Yang ketiga, yaitu berdeklamasi. Apa sih deklamasi puisi itu? Deklamasi puisi berarti pembacaan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kalian harus memperhatikan teknik pembacaan puisi yang benar, yaitu meliputi lafal, intonasi, dan juga ekspresi. Selanjutnya adalah muatan IPS, yaitu tentang persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Di sini Ustazah telah menyertakan peta persebaran sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Dimulai dari tabel persebaran bahan tambang logam. Yang pertama yaitu logam dasar yang meliputi tembaga, timah putih, timbal, dan air raksa. Nah, wilayah persebaran tembaga meliputi daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan persebaran timah putih berada di daerah Pulau Bangka, Pulau Batam, Pulau Bintan, Kepulauan Lingga, Riau, dan Jambi. Timbal tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan air raksa tersebar di daerah Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya adalah logam besi yang meliputi besi, mangan, dan nikel. Persebaran besi tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Mangan tersebar di daerah Jawa Barat, Yogyakarta, Pulau Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Maluku. Sedangkan nikel tersebar di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Untuk logam ringan meliputi aluminium dan magnesium. Aluminium tersebar di daerah Kalimantan Tengah, sedangkan magnesium tersebar di daerah Lampung. Untuk logam mulia terdiri dari emas, perak, dan platinum.
Emas tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan perak tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Platinum dapat dijumpai di daerah Riau. Untuk logam radioaktif meliputi uranium dan radium. Keduanya, baik uranium dan radium, dapat ditemukan di daerah Papua. Selanjutnya yaitu persebaran barang tambang non-logam di Indonesia. Meliputi bahan galian bangunan yang terdiri dari pasir, marmer, dan batu apung. Pasir tersebar di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan marmer berada di daerah Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Batu apung terdapat di daerah Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Yang kedua yaitu bahan galian industri, terdiri atas belerang yang tersebar di daerah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Batu gamping tersebar di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, dan Pulau Sumba. Mika tersebar di Sanggau, Kalimantan Barat, Polewali Mandar, dan Teluk Wondama. Selanjutnya yaitu bahan galian batu permata, terdiri atas intan, safir, dan giok. Intan dapat dijumpai di daerah Martapura dan Banjarbaru serta Murung Raya. Sedangkan safir di daerah Kalimantan. Giok berada di daerah Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera. Selanjutnya adalah bahan galian keramik, terdiri atas kaolin, pasir kuarsa, dan lempung. Kaolin dapat dijumpai di daerah Kalimantan, sedangkan pasir kuarsa tersebar di daerah Riau, Pulau Bangka, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Lempung tersebar di daerah Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya adalah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, terdiri dari Pulau Sumatera yang tersebar di daerah Lok Sumawe Aceh, Tanjung Pura, Dumai, dan Muara Enim. Sedangkan di Pulau Jawa tersebar di daerah Indramayu, Cepu, dan Wonokromo. Pulau Kalimantan tersebar di daerah Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Balikpapan, dan Amuntai. Sedangkan Kepulauan Maluku tersebar di daerah Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Dan terakhir terdapat di Papua, tersebar di daerah Sorong, Klamanu, dan Babu. Selanjutnya adalah muatan IPS tentang keberagaman beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Nama kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Nama hari besar keagamaan terdiri atas Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, dan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua yaitu Kristen. Nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah, gereja dan kapel, nama hari besar keagamaan terdiri atas Natal, Paskah, Pantekosta, Hari Jumat Agung, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Wafat Isa Al-Masih. Yang ketiga yaitu Katolik. Nama kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya katedral dan gereja. Hari besar keagamaannya terdiri atas Natal,
Paskah, dan Pantekosta. Yang keempat, Hindu. Nama kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura. Hari besar keagamaan terdiri atas Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, dan Saraswati. Yang kelima, yaitu Buddha. Nama kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya Wihara. Hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Sedangkan yang terakhir yaitu Konghucu. Nama kitab sucinya Sishu Wujing. Tempat ibadahnya Kelenteng atau Litang. Hari besar keagamaannya terdiri atas Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Selanjutnya yaitu muatan SPDP. Di sini kita akan mengulang kembali tentang karya montase dan karya mozaik. Nah, masih ingatkah kalian tentang montase? Ya, montase adalah karya seni tempel dengan menggabungkan beberapa gambar jadi menjadi gambar baru. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Selanjutnya yaitu karya mozaik. Mozaik adalah karya seni tempel dengan menyusun kepingan-kepingan kecil bahan berwarna seperti kaca, batu, cangkang telur, dan lain-lain. Kepingan-kepingan tersebut disusun dengan mengkreasikan komposisi warna asli dari bahan. Contoh karya mozaik bisa kalian lihat pada gambar di samping. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Semoga Allah memudahkan kalian untuk memahami materi kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.